Oke, baik Pak. Tadi saya sedikit izin Pak mau menjawab beberapa pertanyaan dari MNCR semuanya. Cara berwakaf saham di Motion Trade Pak ya. Nah teman-teman kalau Ya, pengen berwakaf saham Motion Trade nanti bisa pastikan sudah punya akun terlebih dahulu ya. Pastikan akunnya syariah juga pakai SOTS atau Syariah Online Trading System. Nanti masuk ke akun teman-teman semuanya. Bisa diklik di bagian kiri bawah nanti ada stock atau fund. Kemudian klik ada menu utama di stock. Di paling bawah itu ada filantropi. Jadi ada selain wakaf, ada zakat, ada infak. Teman-teman nanti bisa milih aja, dan ini wakaf dan infak dan zakat bisa dipilih mau berupa saham boleh ataupun berupa cash yang berupa cash RDN ya, nanti boleh. Jadi teman-teman bisa melalui Motion Trade. Oke baik Pak, izin Pak, ini udah ada berapa pertanyaan yang masuk. Ini salah satunya, coba ini menarik sekali pertanyaannya Pak, mungkin bisa dibantu jawab dari MNCR bernama Merina Meilingsia. Beliau menanyakan nih Pak, seorang yang non-muslim apakah diperbolehkan wakaf dan zakat Pak? Silakan. baik. Terima kasih. Jadi perbedaan zakat dan wakaf itu ada di situ, Mas, terutama. Salah satunya. Jadi kalau rukun zakat itu pasti ada muslimnya. Oke, baik. Jadi orang kok non muslim kok zakatnya tidak sah. Baik. Tapi kalau wakaf itu rukun wakaf itu ada 4 tadi, tidak ada muslimnya. Baik. Makanya di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan fayasihu min kafirin walau limasjidin. Jadi sah wakaf itu dari non muslim meskipun untuk masjid. Nah, itu sah. Di wakaf dari non muslim itu sah. Tapi kalau zakat itu pasti nggak sah. Zakat kok non muslim dari non muslim mungkin nggak sah. Nah, di situ. Jadi wakaf itu dari non muslim sah, wakifnya non muslim itu sah. Kemudian peruntukannya itu untuk non muslim juga bisa. Baik. Yang penting bukan untuk takarub. Artinya takarub itu apa? Ada orang wakif ini peruntukannya kok membangun gereja. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, tapi kalau Mas Haris wakaf, kemudian wakaf itu dibangun sekolah sekolah umum, SMA misalnya. Nah, non muslim sekolah di SMA yang dibangun Mas Haris yang berbasis wakaf itu tentu boleh. Tentu boleh. Begitu, Mas. Oke, siap. Jadi wakaf ini inklusif Pak ya, siapapun boleh melakukannya gitu Pak ya. Dan tadi mungkin yang salah satu perbedaan di zakat karena kita diwajibkan Pak ya sebagai syariat yang diwajibkan kepada setiap muslim. Makanya tadi seperti yang Pak Sami dibilang ada syaratnya itu sebagai seorang muslim. Tapi ketika berbicara wakaf, siapapun teman-teman bisa non muslim atau yang muslim pun boleh berwakaf gitu ya. Dan seperti yang tadi Pak Sami sampaikan, untuk peruntukannya pun selama masih masalahnya umat, pendidikan, kemudian jalan, apapun yang masih memberikan manfaat boleh Pak ya. Boleh. Tentu ya Mbak Merina Melingsia. Selanjutnya pertanyaan kedua Pak dari Saudara Fahri Syaukani. Izin bertanya Ustadz, apa dasarnya, sebentar kepotong, apa dasarnya dalam penentuan nilai wakaf uang yang bisa menentukan mauquf alaih? Mungkin dia menanyakan bagaimana dasar penentuan nilai wakaf uang yang bisa menentukan mauquf alaih. Silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau nyari dasarnya di fikih itu tentu nggak ada. Karena ini muamalah dan ranahnya ijtihad dan kesepakatan. Jadi dasar wakaf uang yang boleh menentukan mauquf alaih tentu adalah peraturan perundang-undangan. Itu di peraturan BWI juga ada, di PMA wakaf uang juga ada, peraturan Menteri Agama itu juga ada. Jadi artinya apa? Misalnya kan gini, ada orang wakaf uang kepingin mendapatkan sertifikat wakaf uang dari LKSPWU misalnya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Itu kan
kalau wakafnya 50.000 kan ngerepotkan LKS kan gitu kan. Nah, oleh karena itu peraturan mengatur yang bisa mendapatkan sertifikat wakaf uang dari LKSPWU itu orang kalau wakaf uang di atas 1 juta gitu. Itu kan aturan negara, aturan perundang-undangan. Nah, kemudian mengatur juga orang kalau wakafnya di atas 100 juta itu boleh menentukan mauquf alaih. Tapi kalau wakafnya masih 1 juta itu nggak boleh menentukan mauquf alaih. Nanti repot nadirnya, gimana menentukan? Karena hasil investasi dari 1 juta itu kan belum signifikan juga, Mas. Betul. Misalnya 1 juta itu diinvestasikan ke deposito misalnya kan. Itu kan baru 3% per tahun. kan repot. Jadi belum bisa menentukan. Nah, kalau 100 juta ke atas, nah itu bisa menentukan mauquf alaihnya. Begitu Mas, yang ngatur itu bukan fikih, tapi peraturan perundang-undangan. Gitu. Baik. Dasarnya. Karena ini muamalah Pak ya dan istihadi Pak ya, nanti dikembalikan kepada kesepakatan umum masyarakat dan tentunya di sini nanti DSN MUI Pak ya yang memiliki otoritas Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan menarik saya di kolom chat dari mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, dari Padli Al-Masajid. Beliau menanyakan, wakaf itu kan pahalanya terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia, apakah nanti wakaf saham tersebut berhenti jika pewakaf meninggal dunia? Bagaimana nasib kepemilikan sahamnya? Apakah sahamnya tetap dikelola oleh nazir, Pak? Silakan. Ya kalau orang berwakaf itu, misalnya Mas Haris wakaf saham, 10 lot misalnya, 10 lot. Nah, Mas Haris ini sudah tidak memiliki 10 lot itu. 10 lot itu menjadi miliknya Nadir gitu kan, miliknya Nadir. Jadi kalau 10 lot ini kok sudah kok dikelola terus dan setiap tahunnya dapat dividen terus, nah manfaatnya akan mengalir terus. Dan meskipun wakifnya sudah meninggal, ini manfaatkan mengalir terus. Jadi sahamnya itu berubah kepemilikannya dari orang per orang atau perusahaan atau lembaga, kemudian berubah menjadi dikelola oleh Nadir atas nama Nadir gitu. Begitu Mas Haris. Oke, berarti kembali ke definisi awal yang tadi kita obrolin Pak ya, bahwa salah satu wakaf artinya definisi adalah pemindah kepemilikan. Jadi ketika sudah mewakafkan artinya di sana nanti menjadi hak milik umat gitu Pak ya, yang nanti dikelola oleh nazir. Nazir. Nah, sekarang gini Mas, saya tambahkan. Jadi di undang-undang kita itu, undang-undang wakaf itu mengatur yang namanya wakaf temporer, wakaf mu'akkad. Nah, wakaf temporer. Jadi bisa saja orang itu, Mas Haris misalnya wakaf sahamnya itu secara temporer, misalnya 10 tahun misalnya, itu juga boleh. Wakaf uang kok 5 tahun itu juga boleh. Itu namanya wakaf mu'akkad yang diakomodir dalam aturan perundang-undangan. Begitu Mas. Baik, ya ada wakaf yang temporary Pak ya? Ya. Baik Pak, terima kasih. Ini sudah dijelaskan dari A sampai Z tentang wakaf. Tadi ada dasar hukumnya, kemudian wakaf saham sudah dijelaskan. Mungkin di akhir ini, waktu ini bisa disampaikan closing statement Pak, atau pesan-pesan nih kepada MNC semuanya, mungkin bisa motivasi biar mungkin bisa nambah semangat nih Pak untuk berwakaf atau berfilantropi di mungkin zakat atau infak lainnya. Silakan Pak. Baik, saya akan fokus ke wakaf saja. Jadi gini, ini yang sering disampaikan oleh Pak Nuh, Baik. Ketua BWI. Jadi Mas Haris itu kan pasti mati. Pasti. Ya kan? Saya juga mati, pasti mati. Nggak mungkin melungsungi, itu nggak mungkin kan.
Ular Pak ya. Nah, ular itu langsung itu. Jadi pasti mati. Nah, karena pasti meninggal, itu kan kalau dihitung-hitung loh Mas, dihitung-hitung itu secara matematis itu. Kalau nikmat Allah itu kita ibaratkan sebagai secara bisnis itu sebagai modal, kemudian amal baik kita itu sebagai hasil, tentu itu tidak sebanding. Kita itu akan mengalami defisit kan gitu, defisit. Nah, karena defisit itu maka tentu karena defisit maka kalau saya itu dikasih modal Mas Faris, kemudian modal itu tidak saya pergunakan sebaik-baiknya, pertama yang saya lakukan kan minta maaf sama Mas Faris. Mas, maaf, modal sampean tidak saya gunakan secara maksimal dan itu rugi, kan gitu. Sama Allah kan juga gitu juga. Ya Allah, modal dari panjenengan itu saya sia-siakan, saya minta maaf. Istighfar yang sebanyak-banyaknya. Nah, selain itu tentu di sisa hidup ini itu kita harus perjuangkan bagaimana caranya mencari amal yang keuntungannya tebal dan tahan lama kan itu. Nah, keuntungannya tebal dan tahan lama. Ini bukan untuk menutupi defisit, tapi mengurangi defisit saja. Karena nggak mungkin nutupi kan gitu. Nggak mungkin nutupi. Nah, bisnis yang keuntungannya tebal dan tahan lama itu ada di wakaf. Jadi kalau mau menutupi defisit kita pasti defisit semuanya itu, nggak mungkin enggak. Nah, itu ada di wakaf. Karena wakaf apa? Di dunia kita masih hidup juga dapat aliran pahala, di akhirat setelah meninggal juga dapat aliran pahala karena aset yang kita wakafkan itu dimanfaatkan untuk umat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu yang kita lakukan wakaf ini kan sebenarnya bagian dari ihya sunnah kan, menghidup-hidupkan sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Dulu itu para sahabat itu Mas, mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat yang lain itu semuanya berwakaf kok. Oleh karena itu sahabat Jabir itu sampai mengatakan lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam du makdiratin illa waqafa. Tidak satu pun sahabat Rasulullah yang tidak berwakaf. Nah, oleh karena itu wakaf ini merupakan amalan yang digemari oleh para sahabat. Nah, kita sekarang tinggal ngikuti bagaimana kita, karena sahabat dulu, Rasulullah dan juga sahabatnya itu gemar berwakaf, karena wakaf itu manfaatnya luar biasa, maka bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu itba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang digemari oleh para sahabat. Salah satunya adalah wakaf itu. Saya kira itu Mas, terima kasih. Luar biasa Pak, tadi ada 2 poin ya, MNCR semua. Yang pertama, mengurangi defisit gitu ya, dengan kita mewakafkan harta kita, biar kita mengurangi lah dosis defisit, karena nggak mungkin bisa terpenuhi gitu Pak ya. Yang kedua tadi, ya sunnah, atau mengikuti sunnah dari mulai Nabi SAW sampai sahabat-sahabatnya. Baik Pak, sebelum saya tutup Pak, izin saya mau mengumumkan untuk pemenang door prize Pak ya. Ini kita mau bagi-bagi ke teman-teman semuanya. Yang pertama silakan. Tadi yang mendapatkan door prize adalah saudari Merina Melingsia. Yang kedua ada saudara Fahri Syaukani. Silahkan nanti bisa chat ke IG kita ya. Nanti nama, kemudian kode klien jika sudah punya punya akun di Motion Trade. Kemudian nomor WhatsApp-nya sama emailnya, nanti biar kita bisa hubungi. Baik Pak Sarmidi, terima kasih. Jazakumullah khairan. Terima kasih Pak sekali lagi sudah menyempatkan waktu malam istirahat nih Pak ya, untuk berbagi ilmu kepada MNCR semuanya. Semoga yang kita obrolkan, yang kita bahas pada malam ini bisa memberikan manfaat, dan teman-teman semuanya yang bisa lebih semangat Pak ya, menutupi defisit dan mengikuti sunnah Pak ya. Amin. Amin. Baik, Terima kasih sama-sama.